Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Apa kabar pemirsa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini kita akan membahas memahami perubahan atau siklus zaman sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dan Polybios. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada sore hari ini ada di majelis yang penuh berkah ini ya. Jadi di hari Jumat yang baik. Nah, kita akan membahas satu topik yang penting. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi, beliau ini salah satu guru yang saya juga menjadi murid, mengatakan bahwa kita harus paham zaman di mana kita hidup. Zaman akan berakhirnya satu peradaban, ya. Dan setiap berakhirnya satu peradaban, maka dia akan diikuti dengan lahirnya peradaban yang baru. Nah, jadi peradaban itu tidak linier, tidak lurus gitu dari primitif menjadi pramodern, menjadi modern, jadi dan seterusnya. Peradaban ini adalah kehidupan, dan kehidupan berarti dia juga mengikuti hukum biologis, lahir, tumbuh, dewasa, tua, busuk, mati. Nah, kemudian tumbuh lagi peradaban yang baru. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan one world dying, another being born. Gitu. Jadi satu peradaban sedang runtuh dan akan lahir peradaban baru. Jadi kita ini bukan hidup di akhir zaman. Kita hidup di ambang zaman yang baru. Nah, itu sangat bertolak belakang pemahamannya ya. Jadi kita anak-anak muda muslim ini terutama harus menyongsong akan lahirnya peradaban yang baru, zaman yang baru, sesudah akan berakhirnya peradaban yang penuh kezaliman ini. Jadi Rasul menggunakan istilah mulkan jabariyah. Nah, ini akan segera berakhir, dan karena itu kita harus menyongsong zaman yang baru, bukan menanti berakhirnya zaman. Besok saja gaib, apalagi akhir zaman. Nah, karena itu menjadi sangat penting kita memahami zaman kita hidup ini, dan sesudah runtuhnya zaman yang sekarang berlangsung ini, zaman apa yang akan kita hadapi. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan ya, ada 4 ayat yang bunyinya kurang lebih sama, maknanya sama. Saya bacakan salah satunya, ini surat Al-A'raf ayat 34. Setiap umat itu akan datang ajalnya, dan ketika ajal itu datang, maka tidak bisa diakhirkan satu detik pun, ya, dan tidak bisa dimajukan. Nah, jadi setiap umat berarti setiap peradaban, setiap ideologi itu akan ada ajalnya, dan ketika ajal itu datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang ajal atau siklus kehidupan itu, ya. Dia mengatakan satu peradaban itu umurnya 4 generasi. Generasi pertama adalah generasi yang mendirikan, ya. Generasi kedua adalah yang membangun dan membesarkan. Generasi ketiga yang menikmati dan foya-foya atasnya. Maka generasi keempat yang menghancurkan, membuat itu hancur. Nah, kehancuran itu atau generasi itu secara alamiah kita bisa ketahui umur produktif manusia itu kira-kira 40 tahun. Kalau tidak salah dalam Al-Quran disebut itu satu generasi umat itu adalah 40 tahun. Nah, artinya kalau kita mengikuti penjelasan Ibnu Khaldun, dan Ibnu Khaldun ini menjelaskan secara empiris dari kehidupan dinasti-dinasti sepanjang yang dia teliti. Nah, kalau satu generasi itu 40 tahun, maka 4 generasi ada 160 tahun. 3 generasi ada 120 tahun. Nah, 120 tahun itu berarti the beginning of the end. Awal dari berakhirnya sebuah peradaban. Apa yang membuat hilang peradaban itu? Tanda-tandanya adalah kan sudah tadi hanya menikmati, berfoya-foya, tidak lagi punya kepedulian. Dan yang kedua adalah hilangnya apa yang disebut sebagai asobiyah. Asobiyah. Nah, asobiyah itu adalah energi ruhaniyah yang menyatukan umat Islam. Dan Ibnu Khaldun mengatakan ketika asobiyah itu adalah bertujuan menegakkan dinul Islam, maka Allah akan berikan keberhasilan. Nah, tetapi secara alamiah dia akan mengalami
pembusukan dan keruntuhan. Nah, tanda lain dari mulai busuknya dan akan runtuhnya sebuah dinasti adalah ketika pajak merajalela. Kita bisa menambahkan dari penelitian sejumlah ilmuwan modern, dua yang bisa ditambahkan, yaitu mata uang yang terus-menerus merosot, yang kehabisan daya belinya, dan yang kedua adalah hilangnya semangat warga untuk berpikir dan mengikuti persoalan-persoalan publik. Dalam bahasa kita, orang tidak peduli dengan urusan-urusan fardu kifayah, tidak mengerti dan tidak peduli dengan fardu kifayah. Orang nafsi-nafsi, urusannya adalah urusan pribadi-pribadi. Manusia menjadi egois, menjadi selfish dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda keruntuhan sebuah dinasti, kalau istilah Ibnu Khaldun. Kita bisa merujuk satu penjelasan lain dari satu sejarawan dan ilmuwan Yunani kuno yang namanya Polybios. Kalau Anda belajar ilmu politik mungkin diajarkan sedikit. Ya, Polybios juga mengatakan hal yang sama. Nah, hanya Polybios membuat siklus yang lebih panjang dibandingkan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempelajari dalam kurun beberapa ratus tahun. Nah, tapi Polybius lebih panjang, dia melihat sejak zaman Romawi kuno. Romawi kuno sampai kemudian Romawi kedua. Nah, dia menjelaskan bahwa sistem politik itu juga mengalami siklus sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, dia mengatakan pertama, tata pemerintahan itu alamiah, muncul dari kepala suku, dari kepala-kepala warga yang menghasilkan apa yang disebut sebagai personal rule, pemerintahan di tangan satu orang. Dari situ nanti akan terjadi penyimpangan. Nah, para raja ini kemudian cenderung menyimpang, dan karena itu akan muncul oligarki, aristokrasi. Ya. Jadi di kalangan para pemimpin di bawah raja ini, dia akan kemudian mengambil alih kekuasaan. Nah, aristokrasi pada saatnya juga akan mengalami pembusukan. Dia akan menghasilkan oligarki. Ya, segelintir orang yang berkuasa, tidak lagi kolegial berdasarkan satu kekuasaan yang terdesentralisasi. Nah, oligarki pada akhirnya juga akan mengalami pembusukan karena menghasilkan tirani. Nah, maka akan menghasilkan demokrasi. Demokrasi juga akan mengalami pembusukan, kemudian menghasilkan yang disebut sebagai oklokrasi atau mobokrasi, di mana kekuasaan tidak lagi di tangan para senator, karena senatornya menjadi boneka, dan juga tidak menjadi, kalau kita sebut presiden hari ini, karena seorang presiden juga boneka. Nah, di zaman Romawi yang mengambil alih kekuasaan itu adalah militer. Nah, di zaman modern yang mengambil kekuasaan itu adalah bankers class. Jadi presiden dan anggota-anggota parlemen ini boneka saja. Mereka hanya menjalankan apa yang menjadi program dan sistem para bankir. Nah, kalau kita lihat siklus Polybios, itu juga berputar. Jadi sesudah Romawi pertama, masuk Romawi kedua. Nah, Romawi kedua kemudian berakhir dengan kediktatoran. Dan kemudian, nah, pada saat oklokrasi sudah berakhir, menghasilkan diktatoran, muncullah kembali kepada personal rule, kepada monarki. Monarki tahap ketiga ini muncul sesudah abad ke-12 di Eropa, ya. Kemudian menghasilkan Westphalia dan sebagainya. Abad ke-14, 15, kemudian ada Renaissance, muncullah ide gagasan nasionalisme. Nah, itu puncaknya kemudian mengalami lagi tirani, yaitu zaman kemudian menghasilkan revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis kembali menghasilkan demokrasi, ya. Nah, demokrasi yang terakhir inilah yang berlangsung sampai hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat umur demokrasi yang berlaku hari ini adalah dari abad ke-18, jadi 200 tahun. Nah, tapi itu kan masih dalam perkembangan awal. Nah, konsolidasi demokrasi dalam pengertian kemudian membentuk negara-negara fiskal itu terjadi di abad ke-20 dengan apa yang disebut sebagai gerakan nasionalisme. Nah, itulah munculnya republik-republik yang ada dua yang kita bisa lihat. Pertama adalah bekas jajahan-jajahan kolonial Eropa, bekas jajahan Perancis, bekas jajahan Belanda, bekas jajahan Inggris. Nah, yang bagian di timur adalah bekas amirat-amirat dari Daulah Utsmani. Nah, disitulah kemudian muncul ideologi yang
sekarang berlaku ini, yaitu yang disebut sebagai nasionalisme, demokrasi, yang menghasilkan negara fiskal. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah munculnya negara-negara modern ini bukan spontan, gitu, tapi didesain. Nah, dua penanda yang bisa kita bandingkan adalah di Daulah Utsmani muncul apa yang disebut Turki Muda 1908. Nah, di Nusantara ini muncul yang namanya sesudah Budi Utomo Sumpah Pemuda 1928. Tapi dimulainya kan dari gerakan yang disebut nasionalisme itu, yaitu Budi Utomo 1905. Nah, jadi itu bersamaan. Yang kemudian menghasilkan negara-negara fiskal. Nah, negara fiskal itu apa? Pada saat perubahan politik ini sebetulnya didahului atau bersamaan dengan perubahan secara finansial. Nah, di mana dulu model moneter kita adalah berbasis pada uang emas dan perak, ya kan? Jadi uang masyarakat pada waktu itu adalah koin emas, koin perak. Ada yang disebut dukat, ada yang disebut gulden, ada yang disebut solidus, ada yang disebut dinar, ada yang disebut apapun namanya, terbuat dari emas dan perak. Dan itu diterbitkan oleh para sultan dan para raja. Ya, kalau di Eropa ya raja-raja Kristen, Katolik, di Islam ya para sultan, gitu. Nah, lalu sesudah Renaissance menghasilkan sistem politik baru, ya. Nah, kemudian menghasilkan sistem ekonomi yang baru juga, yang kemudian kita kenal sebagai kapitalisme di zaman ini. Nah, itu diikuti dengan perubahan politik di satu sisi, revolusi Prancis yang kemudian menghasilkan republik. Nah, revolusi Prancis tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului dengan perubahan sistem moneter, yaitu diciptakannya uang kertas. Dan penciptaan uang kertas itu sebenarnya adalah satu kudeta secara bersamaan dengan aspek politiknya. Jadi pilarnya dua, ekonomi dan politik, ya kan? Nah, politiknya adalah dihapuskannya raja di barat dan sultan di timur, kemudian dibentuklah republik oleh kaum republikan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya, atau sisi yang kedua adalah perubahan di finansial, di mana dulu harta itu adalah emas dan perak dan tanah, dan itu berarti di tangan rakyat. Nah, itu diambil alih dengan cara diubah menjadi kertas. Dan dengan perubahan uang emas dan perak menjadi kertas, maka menjadi jauh lebih mudah dan ekstensif. Kemudian harta berubah pemilikan dari yang semua dimiliki oleh rakyat menjadi di tangan para bankir. Karena dialah pihak yang diberi monopoli untuk mencetak uang kertas. Di balik itu semua, perubahan ekonomi dan politik sebenarnya yang terjadi adalah perubahan bukan ideologi, tapi perubahan masyarakat yang beriman menjadi masyarakat ateis. Ketika masyarakat itu beriman, terlepas bahwa akidah orang-orang Kristen itu menyimpang, tapi mereka masih taat bahwa mereka harus tunduk patuh pada hukum Tuhan. Seperti hanya umat Islam masih menyatakan taat dan tunduk patuh pada syariat Islam. Nah, ide Renaissance, kemudian negara nasionalis, itu mengatakan Tuhan memang masih kita perlukan, tapi Tuhan adanya di belakang. Tuhan diperlukan hanya untuk menciptakan alam raya ini, dan dia memberikan akal pikiran kepada manusia. Karena itu kita sekarang tidak lagi perlu Tuhan. Kita bisa mengelola kehidupan ini dengan nalar kita sendiri. Maka mereka bilang kita tidak perlu kitab suci. Orang Islam bilang kita tidak perlu Quran, tidak perlu sunnah, kita perlu konstitusi. Maka dibikinlah konstitusi. Ya. Nah, konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar kehidupan yang baru. Jadi konstitusi adalah produk dari ateisme yang dikasih nama humanisme, yaitu bahwa kita tidak perlu Tuhan. Tuhan ini kayak tukang jam aja, dia bikin jam, sesudah jamnya jadi ditempel di dinding, dia berputar sendiri, tak 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 tak. Sepenuhnya kita kemudian mengelola hidup kita sendiri. Dibikinlah konstitusi. Nah, tetapi Tuhan tidak bisa ditinggalkan begitu saja, gitu. Karena di dalam psyche manusia masih memerlukan supreme being itu, yang tremendum dan fascinatum, sesuatu yang ditakuti, yang besar. Nah, karena itu sosok Tuhan kemudian diganti dengan konsep atau tauhid, lebih tepatnya kalau kita pakai istilah kita, diganti dengan konsep monoteisme. Kamu harus percaya pada Tuhan, tapi sudah percaya saja, gitu. Jadi kita pakai rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhannya bukan satu, Tuhannya banyak. Tuhan yang Maha Esa menurut si A, Tuhan Maha Esa yang menurut B, Tuhan Maha Esa yang menurut C. Nah, ini untuk menggantikan
tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan bayang-bayang bahwa kita seolah-olah masih percaya pada Tuhan, tapi kita kemudian tunduk patuh bukan pada Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya Allah SWT. Tapi kamu tunduk dan patuh dan taat dan cinta dan takut pada siapa? Pada sesuatu selain Allah SWT. Gitu. Nah, jadi masyarakat modern ini adalah masyarakat yang pagan, masyarakat yang syirik, sama dengan masyarakat Romawi yang dulu, hanya berhalanya beda. Gitu. Kalau di Romawi Yunani dulu dewa-dewa, Zeus, Saturnus dan seterusnya. Nah, di zaman jahiliyah berhalanya adalah Lata, Mana, Uzza. Nah, hari ini berhalanya lebih halus. Arti syirik itu apa? Syirik itu adalah mendampingkan Allah SWT dengan sesuatu yang lain, atau dia tinggikan di atas Allah SWT. Ya kan? Nah, kita sebagai orang beriman yang bertauhid, kan kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bahkan kita setiap hari mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nah, tapi hari ini dan Allah SWT sudah memberikan satu perintah yang lebih jelas lagi secara operasional. Ati'uwah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, sekarang kalau kita lihat umat Islam ini ketaatannya pada siapa? Sebelum ditanya ceritanya dulu, siapa ulil amri kita? Siapa ulil amri minkum? Nah, 100 tahun yang lalu orang-orang masih bisa menjawab. Ulil amri saya adalah Sultan Abdul Hamid II. Ulil amri saya adalah Sultan Iskandar Muda. Ulil amri saya adalah Sultan Hasanuddin, Sultan dan seterusnya. Jadi masih ada orang-orang yang menjalankan syariat Islam, melindungi syariat Islam, dan kita menjalankan syariat Islam di bawah para ulil amri ini. Jadi ketaatan itu berurut. Nah, hari ini ketaatan kita pada siapa? Itu satu ya. Jadi apa yang kita harus pahami pada zaman ini adalah inilah zaman ketika orang menyekutukan Tuhan. Bukan hanya kaum muslim, semua manusia. Tidak ada lagi unsur ketakutan pada Tuhan, pada Allah SWT. Dia mentaati, mencintai, dan takut kepada dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya, yaitu sebagian dari manusia. Yaitu, nah, kita bisa mengidentifikasi, kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang mengendalikan kehidupan hari ini, yaitu satu kelas baru, namanya kelas bankers. Nah, kelas bankir ini muncul sudah revolusi Perancis tadi itu. Mustahil ada kelas bankir kalau orang itu masih beriman dan masih bertakwa dan masih takut pada Allah SWT. Karena riba diharamkan dan diperangi oleh Allah SWT. Ya, jadi lihat apa yang kita ikuti hari ini adalah satu sistem yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, ini mungkin besok bisa kita jelaskan di sesi berikutnya ya, bagaimana kelas bankir ini mengendalikan kehidupan. Tapi saya ingin memberikan latar belakang dan kerangka umumnya dulu, bahwa sejak revolusi Perancis itu terjadi perubahan sistem, di mana semula adalah personal rule di bawah hukum Tuhan, apakah itu Romawi, gereja Romawi, apakah itu khalifah di kalangan muslim, tapi intinya adalah manusia tunduk patuh kepada hukum Tuhan yang dijaga dan ditegakkan oleh para ulil amri. Pada saat model itu berjalan, tidak ada riba sebagai sistem, kecuali riba sebagai penyimpangan orang-orang yang melakukan makan riba. Seperti hanya sekarang ada orang nyolong. Nah, begitu orangnya ditangkap, selesai. Begitu juga ada pelaku riba ditangkap, dihukum, selesai. Nah, hari ini riba menjadi sistem, menjadi norma, menjadi hukum. Riba sudah dihalalkan oleh hukum. Riba yang dinyatakan haram oleh Allah SWT dihalalkan oleh hukum. Gitu. Bukan hanya dihalalkan, bahkan Anda tidak bisa membentuk sebuah kehidupan tanpa riba. Nah, karena itu setiap ada negara baru yang muncul sesudah pasca revolusi Prancis, kemudian nasionalisme dan negara fiskal, syarat pertama adalah Anda membuat konstitusi itu, dan di dalam konstitusi itu harus ada 3 hal: bank sentral, uang kertas, utang negara. Itu rumus sebuah negara. Gitu. Dan dengan itu menjadi anggota IMF, menjadi anggota Bank Dunia, anggota PBB. Nah, itulah sistem yang berlaku hari ini. Dan sistem ini pilarnya 2 tadi itu. Satu adalah pilar politik, yaitu perubahan dari personal rule menjadi sistem rule, di mana di dalam sistem rule ini manusia mati, hilang, tidak ada manusia di situ. Yang bekerja adalah mesin. Jadi demokrasi adalah mesin.
menggilas apa saja. Gitu. Mau Anda bekas presiden, mau Anda menteri, tidak bisa melakukan perubahan apapun. Anda hanya menjalankan mesin ini. Mesin yang tidak lain adalah sistem riba itu sendiri. Nah, tugas pemerintahan ini kalau mau dispesifikasikan adalah cuma 3. Anda mengambil hutang dari bank, dan katanya Anda menjalankan bisnis dari bank-bank itu, kemudian menghabis-habiskannya melalui yang disebut sebagai APBN, yang pada dasarnya itu proyek apa saja, pokoknya ngabisin uang hutang. Yang kita tahu sebagian besar dari proyek-proyek APBN tidak ada gunanya buat masyarakat, ya kan? Sebagian lagi dikorupsi. Nah, hanya sebagian kecil yang kembali kepada rakyat. Nah, jadi mengambil hutang, menghabis-habiskannya, dan kemudian mencicil hutang itu, yang tidak akan mungkin pernah bisa dilunasi. Cara mencicilnya dari mana? Memajaki rakyat. Jadi lihat ya, dalam sistem sekuler riba itu yang berlaku adalah itu. Anda menjalankan satu mesin untuk menghabiskan hutang dari bank, dan kemudian memajaki rakyat untuk memastikan hutang piutang publik ini terjamin. Nah, jadi bisnis bank terbesar itu bukan bank-bank pinggir jalan ini. Bisnis bank terbesar adalah APBN yang 2.000 triliun setiap tahun untuk kasus Indonesia. Dan bayangkan itu seluruh negara itu dibiayai dari hutang pada bank. Nah, lihat, jadi itu adalah perubahan zaman yang terjadi dari personal rule, di mana kehidupan itu murah dan mudah. Kehidupan belum lama, generasi kakek-kakek kita, mereka sekolah enggak, punya profesi enggak, tapi tanahnya 50 hektar, 20 hektar, 30 hektar, kalau sedekah 5 hektar wakaf, 12 hektar wakaf, dan seterusnya. Nah, generasi bapak kita belum sekolah juga, sekolah paling SD, SMP, ya kan? Tapi sudah mulai mengenal uang kertas. Mereka udah masih punya tanah 4 hektar, 3 hektar. Bapak saya itu punya tanah 4 hektar dulu. Rumah 1000 meter, 2000 meter kecil, ya kan? Nah, masuk generasi saya. Generasi saya, saudara-saudara saya tuh ya rumah masih punya. Ya lumayan lah, masih 100 meter, 200 meter, ya kan? Nah, generasi anak saya nggak punya rumah, ya kan? Nah, jadi lihat, mereka mengatakan bank ini datang untuk menolong masyarakat. Ini kita ambil satu contoh. Generasi kakek kita masih punya tanah hektaran, generasi bapak kita ya tanahnya hektaran ribuan meter. Generasi saya udah nggak punya tanah, cuma punya rumah aja. Rumah saya 200 meter, lumayan kan? Nah, makin kesini, dulu kredit itu disediakan mulai dari 700 meter tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an turun 600 meter, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 250, 170, sampai apal saya, 150, 120, 100, 90, 70, 60, 45, 36, sekarang 21. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi hadirnya riba itu membuat kehidupan makin susah dan makin susah. Jadi yang membuat hidup susah dan mahal itu 2, riba dan pajak. Dan itu adalah fondasi dasar dari sistem riba ini. Kabar baiknya adalah seperti yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, walikulli umatin ajalun. Setiap peradaban itu punya ajal. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Khaldun dan Polybios, kita bisa melihat bahwa ini adalah the beginning of the end, awal dari berakhirnya sistem negara fiskal ini. Karena kalau kita lihat dari segi waktu juga pas. Kalau kita berpatokan pada lahirnya nasionalisme di awal abad ke-20, ini 120 tahun, pas 3 generasi. Yang berarti kalau mengikuti pemikiran Ibnu Khaldun, masuk generasi keempat, gitu, yaitu proses pembusukannya. Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria yang diberikan, salah satunya tadi pembusukan sebuah peradaban itu. Nah gini, peradaban itu kan terus naik, tapi tidak akan terus naik, tidak ada batasnya. Bisa naik sampai puncak, begitu sampai puncak dia akan turun. Nah, Borobudur misalnya, itu ada puncak peradaban yang waktu itu ada di Jawa sini. Nggak bisa diulang, nggak akan ada yang bisa bikin lagi Borobudur. Begitu juga Taj Mahal. Taj Mahal adalah puncak peradaban Islam, tapi at the same time itu berarti awal dari keruntuhannya. Itu Taj Mahal kalau Anda lihat, nggak akan ada yang bisa mengulang, Masya Allah, nggak ada yang bisa mengulang. Nah, hari ini peradaban yang kita sebut peradaban modern ini juga sudah sampai puncaknya.
Kalau sudah bisa membuat al-buruj yang 200 lantai, mungkin nggak bikin 400 lantai. Kalau kita sudah bikin jalan tol 3 lapis, mungkin nggak kita bikin lapis kelima. Puncak dari dekadensi modernitas ini adalah, ada nggak yang lebih dekaden? Binatang saja nggak melakukan untuk mensahkan perkawinan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, inilah puncak pencapaian peradaban modern. Secara teknologis kita sudah sampai pada puncaknya. Nah, kemudian secara politik tadi penjelasan Polybius bahwa ini sudah sampai pada apa yang disebut sebagai mobokrasi, di mana yang memegang otoritas tidak memerintah, dia dikendalikan dari luar. Nah, dulu pengendalinya tentara di zaman Romawi, hari ini pengendalinya adalah bankir untuk menjalankan sistem riba yang saya jelaskan tadi itu, ya kan? Dan sistem riba itu sendiri, nah ini bisa kita dalami besok atau pada sesi berikutnya. Ini adalah batil karena dia basisnya ilmu sihir. Dia tidak lagi berbasis pada harta real, emas dan perak, melainkan berbasis pada sihir. Sihir itu orang dibuat percaya sesuatu untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada sebagai ada. Seperti Fir'aun ketika menyihir rakyatnya, tali rafia itu, dulu bukan rafia, tali apalah gitu ya. Orang lihatnya ular. Hari ini kita disihir, air kita lihat api, api kita lihat air, emas kita lihat kertas, kertas kita lihat jadi emas. Allah SWT menciptakan fitrah bahwa manusia itu mencintai emas dan perak, sebagaimana dia mencintai perempuan. Jadi hubu syahwat, kecintaan syahwati, kecintaan dasariah. Kita laki-laki mencintai perempuan, fitrahnya. Sekarang mereka laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Tapi nggak apa-apa, biar laki-lakinya buat dia, ceweknya buat kita semua, ya kan? Nah, jadi kita kan boleh jatahnya 4. Nah, riba juga melawan fitrah, karena riba ini berbasis pada ilmu sihir. Nah, yang punya nilai kan ini emas. Dan Rasulullah mengatakan, aku ciptakan hubu syahwat pada emas ini seperti laki-laki mencari perempuan. Sekarang mana? Ada yang dompetnya isinya emas, isinya kertas, ya kan? Kita dibuat mencintai kertas dan kehilangan kecintaan kita pada emas. Sama halnya itu kaum laki-laki mereka itu kehilangan kecintaan pada perempuan dan mencintai sesama laki-laki. Gitu. Nah, jadi ini adalah puncak dari peradaban modern ini. Dan karena sistemnya dasarnya adalah batil, pasti runtuh. Allah SWT menyatakan yang hapuhu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Nah, hari ini kita menyubur-nyuburkan riba. Kita semua terlibat dengan riba. Dan karena itu sedekah mati. Dulu karena tanahnya 10 hektar, berwakaf 2 hektar enteng aja. Sekarang tanah cuma 21 meter, 1 meternya 2 juta pula. Mikir dia gimana gua mau bersedekah. Dan coba ini uang dikatakan berapa nilainya nih? 1.000. Kalau orang ditukar ini mau nggak? Selembar kertas ini ditukar dengan selembar kertas ini? Nggak mau. Ya saya kasih 2 lembar dah. Nggak mau. 3 lembar, 4 lembar, 6, 7, 8, 9, 10 lembar saya kasih. Nggak mau. Banyakan mana? 1 lembar ditukar 10 lembar. Kok pada nggak mau? Nak sihir nggak tuh? Nah, sihir. Kalau ini dibelah 2, jadi berapa? Nggak ada nilainya. Hilang. Makanya mereka bilang ini adalah uang fiat. Nah, kata fiat itu terminologi dari Injil yang artinya setara dengan kun fayakun. Nah, jadi lihat, penciptaan uang kertas ini paralel dengan proses yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka katakan kita tidak butuh Tuhan kita singkirkan, dan karena itu kita tidak perlu kitab suci. Dalam bahasa Islam kita tidak perlu Allah SWT, kita tidak perlu Quran, kita tidak perlu sunnah. Kita punya aturan yang kita buat sendiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang Allah SWT sendiri tidak bisa tidak. Bukan tidak bisa ciptakan, Allah SWT ini adalah hak prerogatif dari Allah SWT. Kun, menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau kita sudah melampaui atau menyamai hak prerogatif Allah SWT, apa namanya? Syirik. Uang kertas ini adalah produk dari syirik. Karena Allah SWT menciptakan sesuatu itu ada batasnya. Ya kan, ada perubahan
pada ciptaan Allah. Tidak ada yang berubah dari fitrah Allah. Semua ciptaan itu terbatas. Hanya Allah SWT yang tidak terbatas. Nah, sekarang ada segelintir manusia mengatakan, saya bisa lebih dari Tuhan. Saya bisa membuat yang terbatas menjadi tidak terbatas. Pertama, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dulu kalau disebut harta, harta itu ya harus ada. Ini tadi mana emas saya? Ya, pokoknya itulah ya. Jadi kalau sebelum harta, harta itu harus hadir. Harta itu Pak, ya 5 gram perak, 5 gram emas. Mereka bilang tidak perlu. Kita sekarang bisa mengabstraksikan dengan numerik, desimal. 100.000. 100.000 itu apa? Hah? Nilai apa? Nggak ada nilainya 100.000. Ini simbol angka aritmatik aja. Nah, tapi begitu dikasih nama 100.000, saya punya nama, namanya rupiah. Langsung dapat jadi 2 ekor ayam, betul nggak? Lalu orang Amerika bilang, saya juga punya kertas, tapi namanya bukan rupiah, namanya dolar. Tapi kertas saya ini, yang namanya dolar ini, angka saya ini nilainya 15.000 kali lipat dari angka saudara. Kalau kita ke Amerika nih, bawa nih 100.000, saya beli dong Coca-Cola sebotol, dia kasih kan? Kasih, dia bilang uang apa itu? Uang lucu merah begitu, nggak laku. Tapi siapapun datang ke Jogja bawa $100, kincling. Saya mau beli Coca-Cola saudara, tapi saya minta 1 truk. Kita kasih nggak 1 truk? Kasih, karena mereka berhasil menyihir kita, meyakinkan kita bahwa dolar itu laku di seluruh dunia dan kertas ini tidak laku. Dan yang kedua bahwa dolar Amerika itu 15.000 kali lipat dari uang kita. Jadi selembar $100 itu maknanya 100.000 kali 14.000, berapa tuh? 1,4 miliar. Sihir nggak? Nah, ya kan? Nah, jadi lihat. Jadi riba itu hanya produk dari sihir. Pertanyaannya, kenapa kita begitu mudah disihir? Orang-orang pinter nih, ada yang kuliah di UGM, UIN, macam-macam kan? Kok gampang betul disihir, dibodohi? Barang nggak ada harganya, dibilang 1,4 miliar. Itu sihir itu masuk karena kita syirik. Karena kita tidak lagi takut dan taat pada Allah SWT. Tapi kita takut dan taat kepada berhala-berhala ini. Betul nggak? Coba, saya berani nggak ngerobek kertas ini? Gitu. Dan kemudian mereka takut-takuti kalau Anda merobek uang ini, Anda masuk penjara. Tapi kenapa? Ini coba kalau saya punya kertas, ini kertas, ini tisu nih. Mahathir bilang dolar itu toilet paper. Saya punya kertas nih, saya ual-ual gini boleh nggak? Saya punya, saya robek boleh nggak? Boleh, saya punya. Nah ini sekarang ini saya punya nih. Saya robek, kenapa nggak boleh? Kenapa di penjara orang yang merobek uang? Dihukum ancaman penjara. Karena Anda membongkar sihirnya. Jadi yang di penjara ini bukan merobek kertasnya, tapi karena Anda membongkar sihirnya. Jadi lihat urutannya. Jadi yang diubah pertama kali adalah mindset. Orang dibikin musyrik dulu, dibikin musyrik dan menyekutukan Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya masih Allah SWT, masih Allah SWT. Tapi yang kita taati, kita sembah-sembah, kita takuti, kita cintai sesuatu yang lain. Nah, karena itu tadi sihir bisa masuk karena kita mengalami split personality. Allah SWT mengatakan orang-orang yang makan riba itu berdirinya tidak akan tegak karena sama dengan berdirinya yang orang sakit jiwa karena kerasukan setan. Ya kan? Nah, sihir itu sekaligus membuat manusia sakit jiwa. Split. Nah, maka riba mudah berjalan. Dan kita merasa banyak macam-macam. Ada yang merasa takut dan ditakut-takuti, takut nggak punya uang, takut besok nggak bayar sekolah, takut nggak bisa bayar rumah sakit. Maka solusinya dikasih riba, asuransi. Yang takut-takut lagi, nanti Anda nggak punya ini, nggak punya itu, nabung-nabung di bank. Solusinya dikasih bunga, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi rasa takut yang dikendalikan. Tapi at the same time, Nabi mengatakan, umatku kelak akan mengalami penyakit ini. Ini seperti koin satu nih, di sini rasa cinta, di sini rasa takut. Ya, cinta pada dunia, dan karena itu masih kan takut mati, penyakit wahan. Nah, jadi kesyirikan itu membuat rasa takut dan rasa cinta itu mereka kendalikan. Semua propaganda yang ada itu hanya menakut-nakuti dan membuat Anda cinta. Mencinta mall, cinta dunia, cinta fashion, cinta ini, cinta itu. Pokoknya supaya Anda kalau nggak punya duit tapi mencintai Mercedes ya untang ke bank. Nggak punya duit mencintai rumah mewah ya untang ke bank dan seterusnya.
atau sebaliknya ditakut-takuti gitu. Nah, jadi itulah sistem riba berlangsung. Tapi sekali lagi bahwa kabar baiknya adalah karena sistem ini batil, di mana dasarnya ilmu sihir, maka dia akan kolaps. Nah, salah satu tanda kolapsnya adalah Nabi sudah memberikan indikasi bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak akan punya nilai, tidak akan kehabisan daya beli, kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Nah, tadi ada satu profesor yang mengatakan, ini bukan Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan satu peradaban akan runtuh, tandanya pajak yang merajalela. Hari ini pajak merajalela nggak? Ya. Oke. Nah, yang satu lagi mengatakan bahwa kalau daya beli mata uangnya sudah makin merosot, makin merosot, makin merosot, makin merosot. Nah, sejak kita menggunakan sistem uang kertas ini, yang ada adalah merosot, 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 merosot. Jadi, ini pasti kolaps. Nah, karena ini pasti kolaps, mereka sudah membuat persiapan-persiapan. Gitu. Tapi kalau saya cerita hari ini semua, besok habis nih, nggak ada lagi materinya. Intinya mereka tahu bahwa ini akan kolaps dan mereka membuat persiapan-persiapan. Di antaranya kemudian membuat sistem uang digital, menghilangkan transaksi tunai, memajaki transaksi tunai dan sebagainya. Itu adalah bagian dari persiapan mereka supaya kita tidak lagi bisa mengendalikan harta kita sendiri. Dan nanti ujungnya kita akan dikasih chips. Nah, orang sekarang lebih bangga pakai chips. Gua pakai chips nih, beli-beli tinggal begini doang. Masuk kantor tinggal begini, naik kereta tinggal begini, nggak perlu bawa apa-apa lagi, bangga betul dia. Dia lupa bahwa dia jadi robot yang dikendalikan, kalau listrik mati aja mati dia. Itulah ujung dari skenario, dan ini bukan skenario akhir zaman, ini skenario hari ini. Gitu. Membuat kita menjadi sepenuhnya kayak batu baterai. Pernah nonton film Matrix? Ya, kita itu hanya akan menjadi nomor, nama Anda aja udah nggak diperlukan. Emang sekarang Anda kalau dipanggil pakai dipanggil nama? Enggak, dipanggil nomor apa itu? NIP. Nomor NIP-nya berapa? 0023. Nah, nanti 0023 data. 0045 data. Nanti begitu. Nama aja nggak diperlukan. Jadi teknologi menguasai manusia, bukan manusia menguasai teknologi. Nah, jadi tapi ini akan berakhir karena akan kolaps. Menjelang kolapsnya ini, maka kita harus menyongsong zaman yang baru. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, siklus Polybius dan siklus Ibnu Khaldun, bahwa ini akan kembali kepada personal rule. Dalam hadis disebutkan akan ada yang namanya minhajun nubuwah. Semua anak-anak udah muslim harus bersiap menyongsong zaman yang baru ini. Zaman yang baru itu template kita ada Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabi mengatakan Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Maknanya adalah kembali ke asalnya, kembali ke perlindungannya, dan akan kembali memulai dari ketika awalnya dibentuk. Jadi Imam Malik mengatakan Islam itu hanya bisa direstorasi dengan ketika dia dibentuk awalnya. Jadi template kita adalah Madinah Al-Munawwarah. Setiap muslim harus mempelajari apa itu Madinah Al-Munawwarah. Dan Madinah Al-Munawwarah itu maknanya adalah salafus salih. Salafus salih adalah 3 generasi pertama dari umat Islam, dan akses kita kepada salafus salih adalah Imam Malik, dan akses kita kepada salafus salih adalah Imam Malik. Jadi umat Islam hari ini harus mempelajari, mengetahui Imam Malik dan mengikuti cetak biru dari Imam Malik, karena dialah yang membawa kita kepada Madinah Al-Munawwarah. Ya, saya kira saya akhiri dulu di sini.